ada berapa ya? Public notice. Kemudian di situ ada berapa, how many learning activities that you have learned in module 5 ya, module 5, module 1 for professional. Yeah, there are 4, ma'am. For professional materials. You are now muted. Jadi learning activities kan ada 4 ya. Ada 4. Ada pertama itu apa? The public notice text. Public notice text ya, public notice text. Kemudian yang kedua itu adalah poster and banner. Poster and banner. Kemudian yang ketiga learning activities. Graphic organizer. Graphic organizer. And the last infographics. Nah, itu ada 4 yang sudah dibahas ya. Kemudian saya kira yang paling penting di situ, saya kira yang guru SMP atau SMA. Saya lupa ya kalau di notice itu, this is a kind of short functional text. Short functional text ya. Di SMP dipelajari kan itu ya? Di SMP. Ya, Bu. Nah, saya kira guru SMP ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah pada materi ini. Saya kira semuanya sudah mengajarkannya. Itu yang penting. Jadi yang penting kan Bapak dan Ibu guru tahu kalau mengajar teks, misalnya teks, apakah itu short functional text atau long functional text seperti narrative, report, dan sebagainya itu. Saya kira yang sangat penting, yang sangat dikenal oleh para guru itu kan the language features of the text. Language features of the text. Kemudian ada general structure of the text and social function of the text. Itu sesuai dengan KD ya, sesuai KD-KD yang ada di kurikulum itu pada umumnya menanyakan what are the language features of the text, what are the generic structure of the text, and what are the social function of the text. Nah, itu pada umumnya di situ. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu ini apakah sudah memahami betul secara detail, sudah membaca betul secara detail, khususnya yang ada pada modul 5 ini, modul 5 ini, ketiga poin itu, misalnya public notice text. What is the language features of, what are the language features of the notice text? What are the generic structures of the notice text, and what are the social functions of the notice text? Those are the main points that you have to understand in detail. Pertanyaan saya itu, siapa yang mau jawab? Yes atau no? Sudah. Yang mau jawab, coba aktifkan mic-nya, mikrofonnya. You are now unmuted. Sudah, ada kan semuanya di materi ya. Jadi saya tinggal mau tanya kembali, apakah sudah dibahas semuanya dan sudah sudah betul-betul didalami, khususnya yang belum pernah mengajarkan. Ada saya dengar kemarin tidak mengajarkan short functional text yang ada di modul. Ada ya? Ya, bagi yang sudah mengajarkan kan tentu sudah ahli semuanya di situ ya. Misalnya, what are the language features of notice text?
Apa kira-kira itu ciri-ciri kebahasaannya daripada ini di dalam ini hanya review saja ya, ini hanya review saja agar betul-betul sudah mendalami karena sudah akan bagi yang tidak ada materinya di SMP ya. Kalau SMA sudah tidak ada kayaknya ya itu ya. Masih ada siapa guru di sini? There is, Pak ma'am. Rizal, di SMP Yes, I am SMA. a teacher. Pak Yes, Rizal, there's actually, yes, ma'am. Amrita, Yeah, SMP atau SMA? I am in SMA, ma'am. Ya, I am a SMA teacher. SMP? Tidak jelas No, suaranya. SMA. Ya, apa? SMA teacher, ma'am. SMA. Iya, Pak Rizal SMA. Ya, sudah pernah mengajarkan ini notice text? Yes, ma'am, I did. Ya, Yes, ma'am, I did. iya, biasa ya. Ya. Cara mengajarnya bagaimana, Pak Amrizal? How do you teach the public notice? Would you like to inform us? Ya, biasanya Kira-kira memang bagaimana yang diajarkan itu adalah social function-nya seperti yang tadi bilang. Next mungkin itu adalah Ya, language-nya itu. Seperti misalnya untuk social function-nya, so oke. this is a public information, things like that. And also like the language features-nya yang digunakan itu adalah imperative sentence-nya. Ya, oke. That's it, ma'am. Those are the language features. Those are the language features of public notice text. So how do you give the materials? Do you make by yourself or do you take from internet? Do you design by yourself? Or you just Well, take from? I think it is randomly done because yes, I can make a design by myself, but sometimes I also need the things from the internet. Yeah. Yeah, that's okay, good. Yeah, sometimes when you have when you can design by yourself, of course you have to design by yourself. You try to design by yourself. Yeah. Yeah, that's why I think all of you now, especially the teachers who have thought about the notice text. So language features imperative, sometimes it is used imperative sentences. Kemudian ya, it is also sometimes it is also used declarative. So what do you think about a spoken and a written language? Which one do you always use? Notice text, public notice text, a spoken or written language. Come on, another member, please. You are now unmuted. Kamu dengar suaranya nih, kita ngomong-ngomong. Santai saja, santai. Kan nanti sumatifnya sebentar. Iya. Oh iya. Biasa. Oh ya. Biasa dipakai dalam mengajar adalah written language. Jadi bahasa tertulis ya. Ya, tapi sebenarnya boleh juga spoken language. Kalau lisan misalnya memberikan informasi-informasi secara lisan, nah itu boleh saja. Tapi pada umumnya biasanya menggunakan written language. Oke, bagus semuanya. Jadi You are sudah. now muted. Ya, those are the language features of You are now unmuted. publish notice text. Kemudian kira-kira apa ya? Apa generic structure-nya itu? Apa isinya? Generic structure komponennya di dalamnya itu. Komponen-komponen di dalam apa? Public ya. Public notice text ya. Sudah diingat kembali. Ibu-ibu yang lain, come on. Silakan.
Khusus yang belum mengajar atau yang sudah mengajar diingat kembali. Ya, You are now silakan. unmuted. Apa itunya? Maksudnya generate structure. So as a teacher, of course you have to know all components of notice public text, especially for the 3 point, because based on curriculum you have to teach the components of text. Komponen-komponen ini biasanya muncul memang di KD ya, KD misalnya siswa dapat mengidentifikasi social function of text, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial daripada teks. Ya untuk sementara sebelum ada kurikulum baru lagi, ya kita kurikulum baru ini karena lagi menterinya ya, jadi mungkin selama ini masih di sekolahnya masih K13 ya, masih itu yang berfungsi ya. Belum revisi, tapi saya dengar kan sudah akan ada lagi model baru RPP-nya itu, apa sudah diaplikasikan di sekolah belum? Yang ya sudah diaplikasikan di sekolahnya? Oh sudah ya? Oh ya berarti sudah. Oh gitu. lebih detail, lebih jelas ya. Iya, jadi RPP 1 lembar itu sudah ya. Ya saya kira belum. Ya betul. Ya. You are now muted. Virtual juga. Ya, oke bagus kalau begitu. Informasi ini kita mau dengar saja informasi bagaimana ya. Social function, kenapa ibu-ibunya ini tidak ada ngomong-ngomong? Ayo ngomong-ngomong ibu-ibu ini, ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda, sekarang kan ibu-ibu tua. Ibu-ibu muda bagaimana? Siapa ini yang aktif? Nur Wahidah. Halo Nur Wahidah. Where are you now? Nur Wahidah di mana berada ini Nur Wahidah? Ya. Bisa dengar ya Nur Wahidah? Bisa dengar ya? Halo. Dilepas Tidak bisa. Yang lain tidak ada munculnya. Hah? Nur Wahidah. Ini Nur Wahidah. Lepas headsetnya. Tidak bisa mendengar. Lalu Pak Armin mau bicara, Pak Armin? Pak Armin mau bicara ya? Di mana Pak Armin ini berada? Di mana? Pasar. Pak berada di mana? Indah Yani? Dayani. Halo Indah Yani, can you hear my voice? Please. Inilah suaranya ini. Pak Mahmudin. Halo Pak Mahmudin, where are you now? Semuanya. Dari Bu, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Memuju ya? Barat, iya. Ya. Mau bicara? Mau bicara? Jadi boleh nanti jam 1 ya, kalau masih ada waktu ditaruhkan jam 1 mau Sumati boleh, kalau masih ada yang belum selesai tugas-tugasnya semuanya, final produknya kan ada ya, sudah selesai semuanya, kan ada kan di situ sebelah kanan di situ tercentol semuanya, dicek ada ya jadi nanti tercentol apa yang begini. Itu berarti Anda belum terlibat pada section itu. Jadi itu jadi dicek nanti semuanya sebelum selesai. Tulisnya berarti apa Ibu belum aktif di situ. Misalnya apa learning activity-nya, apakah sudah ada checklist-nya? Kalau belum ya
Ya, siapa mau bicara? Mau bicara, silakan mic-nya di off, yang di on. Yang belum. Oh, mau bicara? Sudah ya? Bisa dengar ya? Bisa, Mam, bisa. Ya, Nur Wahida sudah bisa on. Come on. Guru di mana, Nur Wahida? Di SMP 12 Sigi, Mam, di Palu. Oh, Palu. Jadi berada di Palu sekarang? Iya, Mam. Wow, very far. Ya, pantas jaringannya kurang bagus ya. Terlalu jauh. Oke. Mau bicara? Sudah dikuasai itu public notice text. Sudah biasa diajarkan ya? Sudah selalu ya? Iya, sudah pernah, Mam. Oke, kalau begitu berarti sudah dikuasai. Jadi kita mengajarkan kepada murid kita, usahakan memang kita sudah kuasai. Misalnya, karena biar pada umumnya itu yang ditanyakan, misalnya what are language features, what are the social function, and what are the generic structure of public notice text. Ya. Bisa bicara Nur Wahida apa? What do you understand by public notice text, and what kinds of how do you teach the kinds of text, the public text, public notice text? How do you teach? Bagaimana Ibu Nur Wahida biasanya mengajarkannya? Bisa memberikan informasi pengalamannya selama ini? Biasanya dalam proses pembelajaran materi notis menggunakan bantuan LCD, kemudian di situ menampilkan gambar beberapa contoh notis, kemudian meminta siswa untuk mengamati terlebih dahulu, kemudian pesan atau makna apa yang mereka bisa tangkap dari gambar-gambar notis tersebut. Ya, pesan atau makna yang ya, kalau if you ask the students to tell the message that contains the text, so what is the point? You mean generic structure of social function? Kalau meminta siswa, ya berarti poin di mana itu berada? So when you ask the students to tell the contents of public notice text. So, what do the students get? Apa yang siswa itu peroleh? Misalnya mereka sudah bisa dapat, berarti apa yang mereka peroleh di situ? Ya, understanding the social function of text. Ya, jadi berarti sudah bisa memahami fungsi sosial daripada teks itu. Berarti salah satu KD atau tujuan belajarnya tercapai. Misalnya kalau tujuan belajarnya mengatakan dengan mengajarkan notis, public notice text, maka sudah dapat mengidentifikasi social function of text, fungsi sosial daripada teks. Berarti kalau ibu, bapak menanya, misalnya ask the students to see the contents, the message that we can find in the text, so it means that you have achieved the learning objective. So, siswa dapat mengidentifikasi, itu contohnya social function of text. Oke, masih ada yang mau bicara? Tentang ini, oke, kita beralih pada learning activity. Ini benar. Bapak Ibu sudah mengajarkan ya di SMP, SMA sudah mengajarkan poster and banner. Poster. Ya kalau bahasa Indonesianya kayak poster. Kalau apa banner? Ya apa? Spanduk ya, spanduk. Ya, diajarkan ya. Tentu spanduk dalam bahasa Inggris ya. Tentunya spanduk dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia, karena kita ini semua kan guru bahasa Inggris, jadi semua terkait dengan English. Ya. Saya tanya dulu siapa yang mau bicara poster, pengalamannya mengajar poster. Biasa?
Siapa yang mengajar atau tidak biasa? Siapa yang biasa dan tidak biasa? And how do you teach this kind of material? This is very easy. I consider that this is very easy. But the main, ya, yang susah mungkin hanya merancangnya ya. Kemarin ada saya tanya, what kinds of difficulties we are faced by the participants, especially in learning material, the second learning activities, also in Benas, ya, designing, material design. Ada ya? Ada kemarin. Nah sekarang saya tanya, bagaimana ya? Poster, kalau mengajar poster and banner, yang sudah dirasakan adalah mendesainnya. Itu setuju? Kemarin ada yang begitu ya? Nah, desainnya katanya ya. Yes. Boleh dicoba mendesain kreatif. Guru harus, salah satu ciri harus dimiliki guru adalah kreatif. Ya, jadi kalau mendesain sendiri materinya berarti adalah sudah kreatif dalam mendesain materi. Jadi, meskipun ada buku paketnya ya bisa lah kita guru membuat, merancang. Ya ini yang pintar-pintar IT itu pada umumnya biasanya guru-guru yang muda hebat-hebat IT-nya. Dia bisa dirancang. Mungkin Amrisal itu hebat IT-nya kalau saya lihat ya. Oke ya, jadi merancang sendiri, You are now muted. merancang sendiri membuat poster sesuai. Karena kalau menggunakan apa yang ada di internet, ya kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan materi yang kita mau berikan. Mungkin beda, tapi kalau misalnya mencoba mendesainnya sendiri, mungkin bisa kontekstual. Kontekstual artinya sesuai dengan keadaan murid kita. Kalau langsung diambil ya mungkin ya, tapi ada juga yang sesuai, ya tergantung kreativitas para guru. Ya, siapa yang biasa mengajar itu poster dengan bagaimana cara mengajarnya? Bapak Ibu peserta ini, naikkan tangan yang pernah mengajar. Ini kita cuma minta pengalamannya, bukan menguji ya, tidak, cuma minta pengalamannya. Share knowledge. Jadi hanya share pengalaman. Siapa yang biasa mengajar? Desi, halo Desi. Desi mana sekarang? Bisa dengar ya? Pak Armin, ini Pak Armin yang kita lihat mau bicara barangkali. Pak Armin, halo Pak Armin. Bapak guru di mana? SMP, SMA. Di mana berada Pak Armin? Terputus-putus. You are now unmuted. Ya. Di mana? Polman. Pantas kasihan. Putus-putus jaringannya. Polman Pak Armin itulah sampai jaringan yang kurang bagus. Kalau Ibu Ramdhani di mana guru SMP SMA? SMP atau SMA? SMP, Bu. SMP. Biasa mengajar poster Indona? Ya. Hah? So functional text, pertanyaan so functional text. Ya? Iya, Bu. Biasa ya, nah, coba sampaikan dulu pengalamannya di sini. You are now unmuted. You So are you now mau muted. English or Indonesian, that's up to you. Honestly, ini saya mengajarkan kalau saya biasanya ambil dari internet, tapi yang biasa dilihat siswa di lingkungannya. Yang kita mau bicara di off dulu mic-nya ya. Di off mic-nya, off mic-nya. Bagaimana cara, apakah ini Ramdhani biasa membuat sendiri poster atau just taking from internet? I took from the internet, ma'am. Oh ya, jadi langsung saja mengambil. Tidak pernah mencoba membuat sendiri ya. Nah, nanti setelah ini dicoba ya, supaya lebih kreatif boleh dicoba.
Assume. Ya, jadi poster dengan banner saya kira sudah mengerti semuanya. Ada kemarin yang apa? Kalau saya tidak salah, generic structure, the generic structure of poster, ada di situ header area and title area. Ada main area, ada footer area, ada background, ada fonts. Nah, ada kemarin yang kalau saya tidak salah ingat, ada kemarin yang mengatakan bahwa this is one of difficulties of generic structure of poster is the difference between header and title. Ada kemarin header and title. Iya. Katanya. Jadi siapa yang mau memberikan informasi tentang poster header and title? Ya, jadi header itu apa ya? Kalau seandainya kita menulis di Word ya, misalnya di Word itu biasanya kan ada di situ headernya, ada biasanya footernya, footnote-nya di bawah. Jadi sebelum judul itu apa informasi apa yang mau diberikan sebelum judul, misalnya boleh misalnya logo itu bisa di situ tempatkan di atas sebelum judul. Jadi sebelum judulnya apa ini poster ini. Nah, kemudian informasi sebelum judul, sebelum masuk ke judul, maka di situ disebutlah header di situ. Ya, tentu tergantung dari konten daripada poster itu. Apa kontennya misalnya? Apa konten daripada poster yang mau dibuat. Jadi tentu ada bagian headernya, apa bisa logo, bisa juga statement phrases. Jadi general phrases sebelum masuk pada judul. Nah, itu header. Kemudian kalau the main area tentu isi pokok daripada poster itu, apa informasi yang sangat penting daripada poster. Kalau biasanya ya, kalau saya biasanya membuat penelitian hibah dikti itu, kita biasa disuruh buat poster. Ya, itu biasa dipertandingkan poster daripada penelitian. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin poster daripada teaching and learning materials misalnya, tentu yang terkait dengan teaching materi proses belajar mengajar bisa kalau membuat poster misalnya. Kalau saya biasa membuat poster itu terkait dengan penelitian. Jadi penelitian di situ ada di atasnya headernya itu biasanya logo, kemudian Ristek Dikti. Nah, itu logo itu headernya. Jadi ada logo, kemudian ada Ristek Dikti. Nah, kemudian judul apa itu penelitian itu. Nah, itu biasanya kalau saya membuat poster. Jadi judul, sebelum judul ada di situ header, logo dan Ristek Dikti. Karena stakeholdernya adalah Ristek Dikti, maka di situ menampilkan sebagai header. Nah, kemudian dilanjutkan dengan main area-nya, dilanjutkan dengan informasi ya. The main point are important information about the research. Itu jadi ada poin-poin yang sangat penting yang kita mau sampaikan ke publik tentang penelitian apa dan apa khususnya findingnya. Misalnya kalau penelitian, tapi kalau teacher learning process ya tentu sesuai dengan temanya, tema apa yang mau disampaikan. Ya, itu mengenai banner. Kalau language features of poster and banner, ya tentunya apa? Kalau tensisnya misalnya, kalau mau menyampaikan public text, especially for poster and banner, kira-kira bagaimana ciri-ciri kebahasaan? Kalau strukturnya kira-kira apa? Ya, apa? Halo,
Ya, tentu present ya. Simple present, ma'am. Ya, simple present. Kemudian biasanya itu phrases ya. Biasanya ya dibuat dalam bentuk phrases kalau hanya pernyataan-pernyataan text information atau short text element itu biasanya dalam bentuk phrase. Phrase. Ya, masih ingat Bapak Ibu phrase? Ya, kalau yang pendek-pendek saja biasanya dalam bentuk phrase. Jadi tapi tidak salah kalau menyatakan juga kalimat, karena saya biasa membuat poster itu kalau penelitian itu bahkan short paragraph bisa, tetapi kalau dalam hal penelitian, tapi kalau kita mau singkat itu biasanya dalam bentuk phrase. Phrase-nya itu berarti hanya keyword-nya saja, keywords. Nah, itu language feature, salah satu language features daripada poster dan banner. Kalau phrase itu, Bapak Ibu ini phrase, masih ingat phrase ya? Masih ingat ya? Siapa tahu ada yang lupa karena asiknya mengajar teks, show functional text, maka lupa pelajaran dulu waktu di S1. Apa itu? Masuk di mana itu phrase? Di mata kuliah apa lagi ya? Masih ada yang tamat baru di sini? Mungkin Hamsia Yusuf barangkali. Ya, masih baru selesai. Di mana lagi itu materinya kalau phrases? Kalau Pak Amrizal mungkin sudah lama. Kalau dulu belajar, kalau ingat phrase ya mungkin di English syntax pasti ingat materi English syntax, dan pasti juga ingat dosennya siapa yang mengajar English syntax. Kalau di English dulu saya yang mengajar English syntax. Ya, English Ibu phrase. dan Bapak yang ngajar. Ya, itu ya, jadi matematikanya bahasa itu ya phrases, English syntax. Ya, di situ harus betul-betul di dalam phrases and sentences, clauses, phrases, clause, and sentences. Ya, itu ya yang kita review saja dulu ini, karena itu memang perintahnya seperti itu. Ya, tentu juga ya social function. Fungsinya itu apa? Fungsi daripada poster and banner. Ya. Saya tidak tahu, kayaknya ada ya. Tidak semua guru mengajarkan ini ya. Saya kira ya. Tidak semua. Kalau di SMA ada materi ini ya. Banner, poster ada. There used to be, ma'am. Ya, jadi dulu itu ada materi tentang advertisement 2013 saat itu mengajarkan juga tentang poster. That is about how to announce our product. But now there is no more, ma'am, about advertisement. Ya. Oke, ada ya. Jadi sudah pasti sudah dikuasai kalau sudah mengajarkan. Ya, jadi kita sebagai guru apa yang kita ajarkan diusahakan sudah menguasainya agar murid juga bisa mengenal bahwa gurunya itu hebat. Ya, baik. Yang ketiga, apa yang ketiga lagi tadi? Graphic organizer. Ya, graphic and graphic organizer. Ini graphic organizer. Ini materinya ada ya, graphic organizer. Sebenarnya ini graphic organizer itu bisa semua masuk pada integrated, bisa diintegrasikan ke graphic organizer. This is one way of teaching. Bisa menjadi salah satu cara mengajar ya, misalnya you teach one kind of text, for example, narrative text, report text. So you may use graphic organizers, so in order that the students can increase their knowledge or their understanding about the kinds of text. Jadi graphic organizer itu bisa ya, bisa dipakai untuk semuanya. Siapa yang pernah mengajar dengan graphic organizer? Jadi salah satu teknik bisa
Jadi one thing of presenting relationship between content and sub-contents. And so this is a way for presenting the topics or subtopics, the topics and subtopics. You Tema, are now topik-topik. unmuted. You are Siapa now yang muted. biasa minta lagi pengalaman mengajar? Pengalaman mengajarnya bagaimana? Siapa yang pernah mengajar coba? You are now unmuted. Ada? Ya, siapa? Di biasa. Betul, 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 betul. Ini sebenarnya suatu cara yang bisa dipakai. Ya, betul. You Tapi are ini now muted. dimasukkan mungkin dianggap bahwa yang desainernya ini materi mungkin dianggap ini this is very important to know by all teachers because it can be integrated with many kinds of learning materials. Itu. You are Jadi now bisa unmuted. You are now integrasikan muted. kepada semua materi kalau ini graphic organizer. Sama ya kalau biasa pernah ada yang biasa mengajarkan mind mapping. You are now Bisa itu hampir unmuted. sama. Nah, You are now jadi muted. kita mengajar misalnya kita mengajar suatu judul kemudian kita berikan grafik-grafiknya itu kemudian siswanya yang menyambungnya antara misalnya you ask the students to write a paragraph. You ask the students to write a paragraph, so you just ask the students to write the word related to topic ya, topic and subtopic related to the title that down. Nah gitu. Jadi hanya keywordnya diberikan kemudian siswanya ada. Ya, biasa You are now menggunakan unmuted. itu. Halo, Bapak Ibu. Bicara yang mau Pak Arman. Pak Arman ya. Di mana Pak Arman ini? Belum pernah aku dengar. Ini ada saya lihat wajahnya, Pak Arman. Halo Pak Arman. Bisa dengar? Suara saya? Bisa? Pak Arman, di mana berada? Jauh juga barangkali. Karena tidak bisa terdengar. Oke, Mulyati baru muncul. Iya Bu, sudah kedengaran. Bisa? Hah? Agak jauh mungkin ini, kasihan. Ya, Mulyati. halo. Hah? Abe, sudah Putus-putus. kedengaran. Kedengaran? Iya, kemarin juga bisa ya. Kalau Mulyati, halo Mulyati di mana? Mulyati di mana? Ini banyak tidak muncul ya. Tidak kelihatan. Jadi saya sebut-sebut saja namanya yang muncul ini. Supaya kita share. Halo, masih lama untuk tesnya sebentar boleh jam 1 lah kalau mau atau jam nanti sepakat jam berapa mau tes. Halo, Mulyati? Oh tidak kedengaran. Desi? Bu, Kedengarannya di mana Desi? saya di Kabupaten Luwu, Bu. Jauh juga tapi jernih sekali. Tidak putus-putus. Putus-putus, kadang juga putus-putus, Bu. Putus-putus suara saya. Kadang jernih, nanti kadang putus-putus Tapi lagi. saya dengar bagus ini. Alhamdulillah. Bagaimana? Apa tadi saya tanyakan? Biasa menggunakan graphic organizer dalam mengajar, misalnya text short function atau long functional text bisa. Apa yang biasa jenis teks apa yang biasa diajarkan, Ibu Desi? Kalau saya, Bu, enggak pernah pakai graphic organizer, cuma iya. PowerPoint biasa. Iya, PowerPoint. iya karena PowerPoint kan medianya. pikiran saya bikin graphic organizer kayak mind mapping begitu kan pakai Word. Nah, saya orangnya kayak kalau pakai Word itu terlalu ribet. Ternyata ada aplikasi yang bikin mudah. Sekarang baru saya tahu setelah Kalau pakai PowerPoint bisa juga graphic organizer. Justru itu bagus diperlihatkan di situ. Misalnya graphic organizer di situ sudah ada topik, kemudian diperlihatkan ya PowerPoint-nya, kemudian disuruh muridnya coba buat descriptive text dengan melalui graphic organizer yang diperlihatkan di PowerPoint. Ya kan begitu ya?
Bisa, justru bagus karena bisa mereka lihat kalau tidak menggunakan PowerPoint, media elektronik ya minimal di whiteboard itu ditulis. Di whiteboard-nya itu ditulis tengah-tengah, kemudian ada cabang-cabangnya, kemudian dibimbing oleh murid. Jadi jangan kita langsung, tapi dibuatlah murid untuk menyebutkan apa kira-kira yang di subtema, subtopik yang mau itu graphic organizer. Jadi ada judul, kemudian ada spesifik judulnya misalnya apa, kemudian spesifik information tentang judul itu, misalnya report text atau descriptive text atau procedure text, boleh semuanya, procedure text mau, kemudian how to make cake misalnya, how to make tea, how to make cake, how to make coffee. Nanti jadi sudah ada coffee, kemudian apa, what is the point mungkin ada di situ sugar, kemudian apa lagi dan seterusnya. Muridnya membuat paragrafnya dibimbing oleh guru. Kalau bagaimana yang lain yang biasa setuju? Yang biasa menggunakan. Jadi bagus sekali dipakai. Khususnya kalau misalnya writing atau productive skill, ya, jadi khususnya ketika mengajar productive skill, speaking and writing, ya, bagus sekali dipakai. Jadi you ask the students to write, to speak, by using organizer. Ya. Apalagi social function. Kira-kira apa social function of graphic organizer itu? Apa kira-kira yang terkandung di dalam ketika kita menggunakan graphic organizer? Jadi salah satunya misalnya ask the students to be kreatif misalnya. Jadi membuat guru dan siswa bisa kreatif karena mereka memproduksi kalimat-kalimat apakah secara lisan atau secara tertulis itu dengan menghubungkan antara konsep yang diberikan, atau kalau di SMP mungkin hanya kosakata ya, konsep atau kosakata yang diberikan, kemudian mereka menghubung-hubungkan menjadi suatu paragraf yang utuh dan komplit. Nah itu graphic organizer. Ya, itu ya. Ada yang mau bicara tentang graphic organizer yang sudah mengajarkan, pengalamannya bagaimana? Ada pengalamannya? Siapa mau bicara? Silakan. Ini saya lihat banyak sekali pesertanya. Tapi tidak ada yang muncul. Kalau di sini ada Niputu. Ada ya, ikut Niputu? Ada. You are now muted. Niputu. Ada, Bu. Mana orangnya? Tidak muncul. Niputu ini di mana? Ada, Di Bu. Bali. Bukannya? Bukan di Bali nih. Niputu. Niputu kayaknya dari daerah Sulawesi Tengah, Bu. Oh, Sulawesi Tengah. Yang bicara ini bukan? Bukan, Bu. Sama-sama dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Saya kira dari Bali. Karena biasanya nama ini kan Bali ya. Iya, Bu. Tapi di sini memang ada daerah kompleks Bali, di daerah Parigi. Oh, begitu. Iya, Bu. Ya, ciri-ciri nama kan ada ya. Misalnya kalau saya kelihatan bahwa orang Bugis ya. Ya, ciri-ciri, ada nama yang umum, ada nama ciri sesuai ciri-ciri lokasi, ciri-ciri asal. Kalau Niputu itu ciri-ciri
orang Bali. Kalau la apa ya dulu apa ya? Ya udah itu orang Sulawesi Tenggara itu kadang-kadang. Ya oke, tidak ada orangnya di sini, tidak masuk di ruang ini. Ada kayaknya Bu, ada juga Ya, yang cuma tidak ini. Ya, jaringan. saya lihat banyak sekali, cuma tidak yang kelihatan cuma Sulawesi. Ya, oke, kita lanjut. Terakhir, infografik. Ya, kalau sudah di review ini semuanya, maka nanti ada section ini kita ambil memang sebelum refleksi ya, sebelum summative text kita ambil memang termasuk refleksi. Kita selesaikan saja refleksi, kemudian nanti summative text, kemudian tinggal Bapak Ibu yang melanjutkan apa yang perlu diselesaikan. Misalnya final project-nya bisa dicek semuanya, final project-nya sudah dikirim semuanya ya. Ya, jadi nanti sebelum sesudah summative text silakan dilengkapi yang belum. Setelah ini kan kita selesaikan saja semua ini termasuk review dan refleksi materi. Ya oke, infografik terakhir ya, learning itu infografik. Ini mungkin karena awal-awal ini tahap pertama modulnya tentu mungkin masih ada berikutnya modul lain infografik. Jadi ini sebenarnya sangat terkait juga dengan grafik organizer ya. Kalau boleh tahu siapa yang berpengalaman di dalam mengajar infografik di sini? Ada yang mau bicara? Yang mau bicara silakan di on mic-nya. Siapa yang berpengalaman? Infografik. Ini juga bisa sama grafik organizer, boleh juga diintegrasikan dengan materinya. Jadi membuat grafik yang tujuannya memberikan informasi kepada murid. Tapi dalam bentuk grafik, itu hanya bedanya. Kalau ini grafik organizer dikembangkan, guru dan murid mengembangkan secara komplit sesuai tujuan atau tema yang diberikan. Kalau ini ada tema kemudian dijelaskan melalui grafik. Nah, itu beda sedikit melalui grafik. Jadi sudah ada bukan muridnya atau guru yang connect antara each other itu. Bedanya dengan grafik organizer. Kalau ini infografik bisa terkait dengan resepsi skill. Perbedaan resepsi skill. Kalau grafik organizer itu bisa mengembangkan productive skill. Kalau infografik mengembangkan resepsi skill. Atau boleh tempatnya. Bagaimana? Ada yang mau bicara? Siapa yang pengalaman mengajar dengan ini, cara ini? Tidak ada, barangkali tidak ada yang tertarik, kayaknya kurang yang tertarik ini. Ya, cuma mungkin membuat sendiri, ya itu yang menjadi kesulitannya. Tapi kalau mau mengambil daripada sumber-sumber yang sudah ada, itu bisa lebih menarik, tidak membosankan. Jadi misalnya guru pada umumnya ya, pengalaman saya mengamati peer teaching di PPG ini, pada umumnya guru itu hanya mau mengajar saja, misalnya the kind of text, so the text and the students to ask the students to know the general structure, visual function of the text and language features of the text. Banyak menggunakan. Ya, itu uniknya yang menarik. Jadi pengalaman saya mengamati itu memang para ibu bapak guru di kelas
itu mengajarkan mudah-mudahan dengan daring ini tidak lagi ada perubahan karena sudah menguasai semua IT melalui daring ini. Kalau yang dulu-dulu itu pada umumnya guru mengajar menjelaskan teks, ya misalnya di papan tulis teks. This is the example of the text, and ask the students to understand the general structure of the text, the social function of the text, the language feature of the text. Jadi Bapak Ibu guru itu hanya menerangkan saja itu, tidak ada variasi-variasinya. Nah, setelah itu dikasih tugas murid, begitu yang umum. Setelah itu ini jenis teks, misalnya descriptive text, kemudian jelaskan apa general structure-nya, apa social function-nya, apa language features-nya. Setelah itu selesai, jadi guru hanya menjelaskan monoton, jelaskan saja itu. Setelah itu dikasih murid tugas, jadi hanya ceramah tugas. Itu pada umumnya saya lihat pengamatan saya, ceramah and tugas. Nah, jadi mungkin dengan memperkenalkan semua ini Bapak Ibu guru bisa lebih kreatif. Nah, jadi lebih kreatif. Jadi tergantung dengan topik yang mau dibicarakan. Dibuatlah dengan cara grafik, dengan cara memberikan grafik, memperlihatkan grafiknya kepada kemudian sehingga murid bisa lebih tertarik. Jadi ada kreativitas, ada kreasi-kreasi yang seperti itu. Graphic organizer kalau digunakan itu murid lebih menarik dibanding hanya ceramah terus. Ceramah tanya jawab, ceramah dan tugas. Itu sebenarnya tujuannya sehingga diperkenalkan barangkali ini. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti PPG ini dengan harapan bahwa apa yang sudah ada hal baru yang diperoleh di sini bisa diimplementasikan di sekolahnya, dicobakan. Jadi jangan sampai sudah ikut di sini tapi tetap sama seperti biasa. Ya, jadi tidak ada perubahan. Ya, jadi harapannya itu pemerintah melakukan ini agar ada perubahan-perubahan yang lebih kreatif oleh guru. Ya, jadi mana yang bagus diterapkan, mana yang kurang cocok itu. Ya, tapi saya yakin pada umumnya bagus. Ya, karena pada umumnya bisa baguslah diterapkan. Jadi menghindari kebiasaan yang umum itu ceramah tugas itu murah, apalagi bahasa Inggris, apalagi di daerah-daerah mau selalu ceramah tugas itu saya kira sangat berat itu bagi murid SMP atau SMA. Ya tidak sama kalau mahasiswa, memang mahasiswa kan memang jurusan bahasa Inggris yang dipilih ya memang interestnya di situ. Kalau anak murid belum tentu interestnya pada bahasa Inggris. Ya, jadi hanya karena terpaksa saja belajar, makanya gurunya harus kreatif menggunakan hal-hal yang bisa menarik perhatian mereka. Ya, oke. Ada yang mau bicara? Silakan. Jangan saya terus yang Ibu. silakan Pak Arman mau bicara. Sudah bisa kedengaran Pak Arman. Belum ya? Sudah kedengaran Bu? Sudah? Iya, sudah kedengar. Oh. Ya. Kalau kami di IT Teknologi di Kabupaten Bone. Oh ya, Bone. Terkait modul Bone. Daerah apa? Dari kemarin. Daerah apa Ya. Pak Arman? Karena daerah apa? Di Kabupaten Bone. Di kota ya? Oh ya, putus-putus. Jaringannya mungkin pakai Telkomsel. Pakai apa? Kota. Biasanya Telkomsel itu bagus. Ya? Saya pakai Hah? Putus-putus. You are now unmuted. pakai You are now muted. Tidak kedengaran jauh ya, mungkin ini. kurang bagus. Iya. Putus-putus Pak Arman, tidak kedengaran. Pak Armin. Bukan saya lagi.
Putus. Apa ini? Kelihatan di sini 10 orang. Oke, Pak Arman, kasihan tidak bisa sampai suaranya terputus-putus. Ya. Oke, ada yang mau bicara silakan sampai pada modul ini. Setelah ini saya bertanya hal-hal yang lain lagi, pengalaman. Ini tadi kita mereview modul. Cek. Itu ya. Ada yang murah, silakan. Itu bisa. Ya, Pak Arman, kasihan katanya suaranya di sini suara saya jelas, tetapi suaranya belum bisa sampai ke sini, putus-putus. Ibu juga ini bad connection. Kemudian Pak Armin, Pak Armin tidak dapat mendengar voice suara saya, Pak Armin. But I have bad connection, Pak Armin. Kalau Pak Prianto, wah network ada chat Ibu Nurwahida, Pak Arman. Ya, boleh kalau tidak bisa suaranya boleh written saja, tertulis. Kalau ada mau disampaikan boleh di sini message saja, dimasukkan di message ya, di message. Ya, oke, tentang materi learning activities sudah ya, sudah kita review ya, sudah ya. Nah sekarang ada di sini. You are now muted. Masih dalam refleksi dalam pendalaman materi. Jadi refleksi dalam mengikuti PPG ini, khususnya pada modul ini, modul terkait. Nah sekarang mungkin yang tidak bisa tembus suaranya dengan baik, diketik saja ya, message saja. Yang tidak bisa terkonek dengan baik, misalnya Pak Arman. Yang penting bisa dengar suara saya. Siapa ini yang tidak bagus katanya, bad connection. Jadi ada di sini diminta untuk peserta untuk menyampaikan pengalaman apa yang diperoleh pada pendalaman materi modul 1. Modul 1 ini untuk profesional, tapi itu modul 5 sebenarnya. Saya lihat di sistem itu modul 5, tapi kita anggap di sini modul 1. Memang yang paling rendah ini adalah modul ini. Nanti ada modul berikutnya yang lebih tinggi lagi, misalnya mungkin the kinds of text, text, dan sebagainya. bergantian meng-on mic-nya ya, supaya tidak ini. Jadi itu diminta menyampaikan pengalaman apa yang diperoleh pada materi modul. Itu pertama. Jadi ada 4 hal yang perlu disampaikan ini. Kalau tidak bisa terkonek, bisa diketik saja di sini. Supaya, karena ini kegiatan kalian kita ini terekam ya, terekam semua itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak aktif, misalnya di salah satu section itu, nanti tidak tercek itu di sana, kelihatan tidak aktif. Jadi makanya harus dimasuki semua. Misalnya kemarin chatting, jadi chatting di situ harus dilakukan supaya di situ bisa tercek checklistnya, muncul checklist otomatis itu checklistnya.
Nah, pengalaman apa yang diperoleh pada pendalaman materi modul 1 pengalamannya? Ini masing-masing pasti kan Israyani tidak dapat mendengar suara saya. Di mana posisinya? Posisi Israyani di mana? Siapa yang tahu kalau Ibu Israyani itu tidak bisa mendengar katanya suara. Oh, kasihan itu. Di Makassar, Bu, posisi Bu Israyani. Di Makassar. Loh. Kok dekat itu tidak bisa? Mungkin periksa pakai HP atau pakai apa? Kalau seperti ini, Bu Israyani harus cari-cari sinyal yang dekat-dekat ya. Kalau misalnya kotanya tidak bisa, HP-nya ya cari WiFi atau apa supaya bisa. Bagaimana kalau tidak seterusnya begini? Nah, nanti masalah. Kalau seterusnya selama PPG itu tidak bisa connect, nah itu kan masalah. Jadi kalau tidak bisa satu kali, coba cari posisi. Apalagi Makassar kan banyak posisi yang cari posisi yang bisa connect dengan baik. Tidak sama yang dari daerah kasihan itu yang apa Armin, dari mana Guguk, dari mana Kuman, Ilmar, itu memang ya situasi kan. Sulawesi Tengah, ya dimaklumi. Kalau yang di Makassar, Pak Amrisan Makassar ya? Makassar, Bu. Tidak pernah connect. Tidak pernah bermasalah koneksinya. Istilahnya kalau di Makassar ya silakan cari posisi. Ini katanya tidak dapat. Dia bilang di sini I couldn't hear. Mungkin dari providernya juga, Ibu. Iya. Iya. Pakai Telkomsel ya, bagus. Apa yang bagus providernya? You are now unmuted. Mungkin kalau saya Telkomsel. Ya harus dalam jangka inilah perbaiki You are koneksinya. now muted. Ini demi masa depan. Ini masa depan. Oke. Nah, coba bicara yang satu-satu, diharapkan bicara semuanya. Karena saya mau catat apa You are now unmuted. pengalaman apa yang diperoleh pada pendalaman materi modul 1. Ayo bicara. You are now Saya unmuted. catat. Oke, mungkin yang pertama saya, You Ibu, are now Ya. muted. dari Amrizal. Ya, oke. Kalau pengalaman saya mempelajari modul ini, Bu, ya buat notis dan poster itu lebih merupakan pendalaman saja. Ya, Ya, dua-duanya ini kan memang diajarkan di sekolah. Ya, betul. iya. Namun kalau buat dibilang infographics dengan graphic organizer, kalau yang ini dulu sih awalnya menganggap ini sepertinya sama, Ibu ya. Ya. Gitu, Ya. karena mirip-mirip, ya. Lah, beda sedikit. Saya sudah mempelajari ini, bilang, oh ini rupanya beda gitu. Ya, dan sepertinya alhamdulillah juga saya sudah mempelajari ini bisa mengetahui banyak macam-macamnya tentang infographics, ya, gitu bagaimana presentasinya, ya. Namun yang sebenarnya, Bu, kalau aplikasi dalam pembelajaran itu biasa dipakai, seperti misalkan mengajarkan procedural text. Ya, yang digunakan selama ini, oh itu rupanya namanya infographics gitu. Seperti itu aja, Bu, kurang lebih. Ya. Jadi pendalaman mengenai ya masalah ini semua itu jauh lebih ini. Sepertinya mic-nya di off, Ibu. Gitu, mikrofonnya off, Bu. Ya. Terima kasih. Lanjut, Pak Hasan. You Iya. are now muted. Tidak apa-apa, gitu saja seperti You are sudah now selesai nih. unmuted. Yang berikutnya Pak Hasan. You are now muted. You are now unmuted. Bagus. You are now Apa muted. baru atau dari tadi begitu? You are now unmuted. Baru, Bu, baru. Saya kira dari tadi saya infokan kalau tidak terdengar. Oke. Berikut. You are now Pak Rizal sudah? Masih ada Pak Rizal? Oke, sudah, Bu, saya, Bu. Sudah? Bu.
Oke, yang lain? Jadi bisa, oke, sudah jelas. Jadi graphic organizer and infographic belum pernah diajarkan Pak Amrizal ya. Yang kedua, yang dua itu, that's okay. Just review the materials. Ya, siapa yang mau lagi bicara? You are now unmuted. Andi Muhammad Nur Hasan. Ya. Posisi di mana nih? Oh, Makassar, pantas bagus jaringannya. Ya. 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 No difficulties. It's very bisa review saja ya. Ya. Betul. Ya. Ya. Betul, bagus. Nah, ya. Bisa diintegrasikan ya, diintegrasikan dengan materi. Ya. Ya, oke, thank you. Berikut siapa lagi mau bicara? Nur Wahida mau bicara? Atau Hamsiah? Ya, Hamsiah. Ya, Please. saya Bu. Ya, jadi Yang tidak bisa connect, silakan diketik saja. Ya, Bu. Hamsiah bisa ya? Ya Bu, jadi pengalaman saya itu saya pernah mengajar poster and banner di kelas Ya. 11. Jadi silakan, you might speak English or Indonesian, that up to you. Apa? Kemudian kalau untuk graphic organizer sebenarnya sudah sering digunakan apalagi dalam PowerPoint. Tapi baru tahu sekarang kalau itu graphic organizer. Apalagi juga ini materi class and effect. Materi sebelumnya saya mengajar kelas 11 digunakan juga, tapi baru tahu juga namanya itu graphic organizer. Oh iya, artinya biasa digunakan, tetapi baru tahu bahwa ini graphic organizer. Tapi pada dasarnya biasa digunakan cara itu, ya. Dari cara itu biasa ya. Oke, bagus. Itu pengalaman saya. Terima kasih Bu. Ya. Ini sebagai masukan ini untuk akan datang. Jadi sudah 3 sama pendapatnya. Oke, next. Siapa lagi yang mau? Mulyati mau bicara ya? Sudah bisa Ya? Mulyati? Siapa? Pak Armin tidak bisa connect ya. Kalau Pak Armin bisa chatting saja. Pak Armin. Bisa lagi Mas. Siapa? Cek. Please your name. Mulyati mau bicara ya? Kita lihat di on ini mic-nya. Mulyati mau bicara, bisa dengar suara saya? Tidak bisa. Di chat saja kalau tidak bisa. Ramdhani, Sam mau bicara? Oh iya Bu. Nah, silakan. Kalau berdasarkan pengalaman saya Bu, kebetulan saya ngajar di SMP Bu. Kalau selama saya mengajar, kalau mengenai materi risk notice, itu saya kan biasanya ambil dari internet. Kemudian, tapi saya sesuaikan dengan lingkungannya siswa saya yang biasanya dia ada temukan yang mana. Kemudian biasanya saya pakai strategi untuk
ngajak mereka kerja kelompok, Bu. Kemudian mereka ke observe sekolahnya. Kan Ya. kalau di sekolah ada notis ya, beberapa notis dipasang di sekolah. Jadi itu yang jadi salah satu referensi mereka buat notis lagi. Seperti itu, Bu. Kemudian yang baru itu waktu saya pelajari modul, saya kaget sama yang mengenai materi learning activity 3 and 4. Itu saya kaget karena saya belum pas lihat namanya saya belum pernah apply implementasikan ke siswa saya. Ternyata setelah dibaca itu ternyata adalah visual media. Visual media, Bu. Jadi sudah biasa. iya, ternyata ya, Bu, seperti kayak graphic organizer itu biasa ternyata kita pakai pas kita Cuma tidak memberi pakai nama BPT. ya. Oke, Iya, sama. Bu, BPT. Problem with your friends. Seperti misalkan kita ngajarkan descriptive text itu kan biasanya kalau kita mau describe misalnya rumahnya my house, ternyata kalau kita bikinkan grafik kayak bagian-bagian rumahnya itu sudah termasuk graphic organizer. Ya, betul. Jadi baru disadari di situ, Bu. Ya. Kalau mengenai infographic itu masih belum saya apply ke implementasikan ke siswa karena itu kan kayaknya lebih ke SMA ya, Bu, agak levelnya agak tinggi pembahasan materinya, jadi saya belum pernah coba. Bisa, tapi bisa dicoba juga SMP. Jadi ini bukan tuh SMP SMA, tetapi karena bisa kita coba yang membedakan nanti materinya. Oh iya, Bu, iya, Jadi Bu. kalau SMA sedikit, SMP lebih mudah sedikit. Nah, tapi demikianlah infografik bisa. Oh iya, iya, Bu. Nanti dicoba ya. Ya, Bu, itu saja mungkin pengalaman saya, Bu. Makasih, Bu. Yang lain masih ada yang mau menyampaikan pengalamannya secara lisan? Halo, siapa lagi nih? Apa lagi? Nur Wahida mau? Hamsia tadi sudah? Belum? Hamsia mau? Bisa? Bisa You are connect? now unmuted. Sudah tadi ya? You are now Nur muted. Wahida? Pak Armin ini tidak bisa connect kasihannya. Pak Armin silakan dimasukkan chatnya. Menjawab itu pengalamannya. Bukan apa namanya, hanya menyampaikan ya, menyampaikan. Jadi bukan semacam ujian, tetapi ini menyampaikan pengalaman. Nur Wahida bisa? Nur Wahida. Kalau saya, Bu, materi notis banner dan poster itu sudah pernah saya ajarkan, tapi kalau mengenai graphic organizer dan infographic itu sama sekali belum pernah saya ajarkan. Tapi sebenarnya saya pernah menemukan materi seperti ini, cuma saya belum tahu kalau itu namanya infographic. Nanti setelah masuk di materi ini baru saya tahu ternyata ini yang namanya infographic. Ya. Kemudian termasuk jenis-jenisnya infographic. Iya, oke. Sudah semuanya yang muncul di sini bisa. Halo Lisa, bisa connect ya Lisa? Ibu Lisa. Menyatakan posisinya di mana? Bisa. Kita sampai jam 10 ini waktu ya. Jadi bisa sampai jam 10 ini web meetingnya. Bagaimana? Ibu Lisa bisa connect tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa silakan di chat saja di sini, dimasukkan di message. Yang tidak bisa connect itu masukkan di message supaya terbaca jawaban kalian. Oke, Pak Armin tidak bisa, silakan Pak Armin masukkan ya. Sekarang ya sudah. Sekarang Pak Armin, siapa lagi? Kalau Nur Wahida tadi sudah. Sudah. Yang lain tidak muncul ya. Yang tidak muncul di sini silakan di chat. Bagaimana pengalaman kalian mengikuti. Yang kedua ya. Sekaligus 2 dan 3. Pembelajaran yang terbaik. Mana yang dianggap terbaik pada modul ini, pembelajarannya, kemudian apa hambatan yang dialami dalam pendalaman materi modul 1.
yang mana yang dianggap terbaik, kemudian apa hambatan dalam pendalaman materi modul 1. Apa adakah hambatan? Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kalau ada, katakan tidak ada masalah, tidak ada hambatan banyak boleh, tidak apa-apa. Jadi silakan. You are now unmuted. Ya. Silakan. Mana yang terbaik dirasakan. Nah. 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 Hmm. Hmm. Ya. Ya, jadi hambatan yang dialami pada materi ini yaitu mendesain sendiri. Jadi mendesain sendiri, ya. Ya, masih bisa lah, cuma ya, oke, hambatannya pada material design, instructional material design. Berikut Pak Anggi Ya, kalau saya secara pribadi Bu sama dengan Pak Hasan, lagi Pak Hasannya. Ya, jadi kalau dalam mempelajarinya ini bagi saya tidak ada hambatan sama sekali. Ya, yang berikutnya ini lebih merupakan pendalaman saja atas apa yang biasa dilakukan di sekolah dalam kelas khususnya. Tidak ada hambatan ya? Oke. Tidak ada. Ya, bagus. Alhamdulillah. Berikut yang lain. Yang lain, yang mana paling apa tadi ya, pendalaman materi, pembelajaran mana yang dianggap paling terbaik, ataukah karena ada terbaik ya di ranking lah, semua baik tapi yang paling terbaik ini ya, semua baik atau ada memang yang tidak bagus, tidak ada gunanya ini. Dibahas di sini ya, mungkin terlalu bosan ke atau apa, bisa sebutkan alasan apa infonya. Siapa yang mau bicara? Ada yang mau bicara di sana? Ibu Lisa? Tidak bisa connect. Bisa dengar Ibu Lisa suara saya? Tidak bisa ya. Hamsia? Bisa dengar ya? Bisa Bu. Ya, kalau menurut Hamsia bagaimana, Ibu Hamsia? Ini guru muda. Kalau saya dari keempat materi yang paling cepat saya pahami itu poster dan banner karena kebetulan saya sudah ajarkan. Kemudian yang terbaik menurutnya? Yang terbaik materi terbaik sebenarnya itu infografik Bu, tapi saya butuh waktu yang lebih banyak. Tapi ada hambatan, masih ada hambatan. Boleh terbaik, tapi ada hambatan. Bisa. Ya, hambatannya karena masih kurang pengetahuannya, tapi sangat menarik untuk dipelajari, apalagi untuk dibuat dan dirancang, dibuat untuk pembelajaran ke depannya. Ya, jadi hambatannya masih sebenarnya menarik ya, terbaik menurut Ibu Hamzah ini, tetapi hambatannya itu materinya itu. Nah, jadi kalau saran Ibu Hamzah, lokasinya di manakah ini? Di Maros, Bu. Ya, di Maros, dekat di Maros, banyak. Nah, sekarang kalau mau coba ini nanti mengaplikasikan ini infografik dengan organizer itu, grafik organizer, buka di Google, banyak sekali contoh di situ. Google. Ya, jadi diketik saja itu example of graphic organizer, example of infographic. Kalau ketik itu muncul berbagai macam. Nah, kalau untuk sementara belum bisa
hambatannya di situ mendesain sendiri, ya untuk sementara diambil saja contoh di situ, baru diberikan kepada muridnya, tentu yang terkait dengan materi ya. Begitu, jadi ketik saja di Google, banyak sekali itu. Dan menarik untuk, saya kira kalau anak SMP itu senang gambar-gambar, senang seperti itu. Jangan ceramah terus, jadi mau menceramah terus saja, ceramah sudah ceramah tugas. Itu pada umumnya selalu terjadi seperti itu. Jadi sudah terbiasa, istilahnya itu fossilisation, sudah terfosilisasi itu saya lihat, ceramah tugas. Sudah ceramah tugas. Itu yang lalu-lalu itu, mudah-mudahan dengan daring ini para guru tidak menjadi lebih kreatif lagi. Kalau tahun lalu saya mengamati peer teaching itu, PPG, kenapa ya? Di peer teaching itu pada umumnya ceramah terus, bahkan tidak melakukan evaluasi selesai habis waktu. Padahal itu harus diatur baik-baik. Ya, oke. Berikut siapa lagi yang mau? Naikkan tangan. Ya. Naikkan tangan. Ibu siapa tadi? Pak Armin nggak bisa ya. Yang kelihatan ini sisa 4. Yang lain-lain ada yang tidak kelihatan wajahnya tetapi mendengar, boleh bicara ya. Silakan. Pak Sigit ini tidak pernah aku dengar. Ada Pak Sigit di sini di ruang ini. Web. Pak Sigit. Kebetulan saya. Iya, ada. Cuma tidak aktifkan videonya. Kurang bagus videonya. Kenapa? Tidak aktifkan videonya? Koneksinya Bu bermasalah. Iya, koneksinya. Di mana posisi di mana ini Pak Sigit? Di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Wah, cukup. Jadi lebih baik dengar suaranya saja, Bu. Gitu ya. Bagus dengar ya. Iya. Begini, tapi saya dengar bagus ini. Saya sudah dengar bagus ini suaranya Pak Sigit. Sudah dengar bagus. Iya, Bu. Mau bicara ya? Bisa, silakan. Mumpun bagus sinyal. Iya, makasih Bu. Menurut saya kemarin sempat diskusikan dengan teman-teman di kelompok E, termasuk dengan Pak Hasan. Kami sepakat bahwa sebenarnya materi banner dengan materi poster dan public notice itu sempat diajarkan di SMK. Ada di kompetensi dasar 3.7 kalau tidak salah. Terus dari 4 ini, terus Pak Sigit dari 4 poin ini di modul 1 profesional ini, yang mana yang dianggap terbaik di situ? Kalau jadi, terbaik, mengatakan semua baik, tapi mana yang terbaik? Ya, yang terbaik menurut saya masih pada infografik. Ya, infografik. Infografik itu kalau kita biasa lihat, kita mungkin biasa pakai, tapi tidak sadar bahwa itu namanya infografik. Ya, betul. Tapi biasa gunakan. Kalau banner, poster, public notice kita sadar, kita aware bahwa ini public notice, ini banner, ini namanya poster. Tapi kalau infografik betul-betul baru, tapi ternyata biasa kita pakai. Ya biasa di. Iya. Ternyata mungkin biasa diutak-atik, biasa kita pakai, tapi tidak sadar bahwa itu namanya infografik. Mungkin itu menurut saya. Oke, sekarang apa hambatan dalam mengikuti pendalaman materi ini? Kalau Pak Sigit hadapi. Kalau hambatannya masih pada mungkin kapasitasnya saya yang belum bisa mendesain baik itu poster banner dengan infografik itu sesuai dengan keinginannya saya. Jadi hanya hambatannya mungkin copot-copot. Iya, copot-copot gambar di Google, cari-cari saja. Material desain ya. Iya, Bu. Jadi mungkin hanya cari-cari di Google saja referensinya. Ya, untuk sementara kalau mau gunakan itu semua yang 4 hal ini buka Google. Ada semuanya di situ ya, jasa panjang. Ya, jadi hambatan masalah bahasanya ya, masalah materinya itu tentang material design.
Tapi tak kalah pentingnya hambatan juga kalau daring itu koneksi ya. Iya Bu, koneksi itu bermakna. Itu Iya. poin penting itu. Poin penting hambatannya ini masalah jaringan ya. Jaringan apalagi masalah pandemi masih keadaan pandemi ini ya. Kalau di daerah mengajar face to face atau daring juga dengan muridnya? Masih Ada face to face ya, sudah masuk sekolah. Oh tidak, Iya. daring juga. Harus Iya, koneksinya masih bagus. dilarang. Oke. Berikut Oke, Ibu, makasih. lagi mau bicara? Susanti. Ibu Susanti ada? Banyak yang belum masuk di ruang ini ya. Karena ini saya lihat Pak Sigit, Susanti, ada? Hadir Bu, iya Susanti. Hadir. Mana? Tidak kelihatan. Silakan suaranya saja, biar tidak kelihatan wajah. Iya, Halo, Ibu Susanti. iya Ibu. What is your idea? What is your response? Yeah, I think the most Yang terbaik pendalaman materinya dengan hambatannya apa? the most interesting material is infographic, ma'am. Infografik itu yang terbaik menurut Susanti. Ya, kalau menurut saya itu sangat menarik, apalagi kalau di-apply pada siswa, karena saya mengajar di SMP, ma'am. SMP, nah ya. Di high school. Jadi mungkin akan meningkatkan motivasi mereka belajar, karena pada umumnya siswa SMP itu sangat tertarik dengan gambar. Ya. Tuh. Apa hambatannya yang dialami selama ini mengikuti modul ini, mempelajari modul ini? Alhamdulillah, kalau hambatan Tidak ada. Iya, Hambatan mengenai materi, hambatan mengenai daring. iya kalau daring untuk jaringan internet, ma'am, kadang ngadat. Ya. Ya, oke. Bagus. Terima kasih. Masih ada mau bicara? Hah? Apa itu? Kalau tidak ada, silakan masukkan chattingnya ya. Kalau tidak bisa connect dengan jaringan, ya sekali lagi boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Chattingnya juga begitu, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Next, masih ada lagi nih pertanyaan mau diinfokan. Materi apa yang belum dikuasai? Ada yang belum dikuasai? Kayaknya tidak ada ya. Materi apa yang belum dikuasai? Tentang ini dulu modul 1. Karena mungkin masih ada nanti modul berikutnya itu. Mungkin lebih agak susah sedikit. Bentar. Iya. Sebenarnya Bapak Ibu ini bisa diskusi antara teman juga. Misalnya saling diskusi, misalnya Pak Amrital dengan Andi Muhammad Nur Hasan, silakan diskusi apa ya, tanya what is your ideas, what is your response, ya. What do you think about materials, learning activities, learning activities, ya bisa. Jadi bukan sama saya saja, boleh sesama peserta berdiskusi. Mumpun di sini ketemu di web meeting ini. Ya, berikut siapa tadi? Oh ini materi apa yang belum dikuasai. Di sini di pertanyaannya sini. Ya kalau tidak ada ya katakan tidak ada. Ada yang belum dikuasai dari keempat materi ini. Sudah. Siapa mau bicara? Halo, Pak Andi Muhammad Nur Hasan. You are now unmuted. Ya Bu, kalau saya pribadi tidak ada.
Halo, semuanya ya dikuasai ya. Ya. Iya, kalau saya Bu masih mempelajari tentang infographics Bu. Oh, Masih infografik yang itu yang mau didalami. didalami. Nah, Iya. ya. Jadi bisa. Jadi belum yang lainnya 3 semuanya sudah dikuasai, oke? Ya. You are now unmuted. Yang lain Pak Armin tidak bisa ya. Coba kalau Pak Armin silakan diketik saja. Ya ini maksudnya, ini kemarin sebenarnya sudah di ini. Which one is quite difficult for you, especially for the whole learning material? Which one you consider that it is quite difficult to understand? Nah itu maksudnya kemarin. Selalu memang itu ada. Yang mana yang masih belum dikuasai, artinya masih sulit. Dicek, diketik saja ya yang tidak bisa connect. Ibu Lisa, jaringan tidak bagus, putus-putus. Grafik Onesa sangat bagus untuk menjelaskan ya. Yang belum dikuasai. Di sini pertanyaannya yang belum dikuasai. Graphic organizer. Ya. Jadi yang belum dikuasai ya, bisa yang tidak bisa connect diketik saja. You are now unmuted. Yang mau lisan silakan. Lebih enak kalau lisan tidak mengetik lagi. Siapa? Andi Muhammad Nur Hasan. Itu siapa? Ya, sama-sama. Iya. Tapi harus mencoba ya. Mencoba menggunakan. Ya, oke, good. Ya, thank you. You are now muted. Ya, silakan diketik yang tidak bisa connect. Karena ada sini pertanyaannya memang. Ya, terakhir, apa yang akan dilakukan untuk sukses di pendalaman materi untuk selanjutnya? Ini saran, idenya. Apa yang harus dilakukan agar lebih sukses pada pendalaman materi untuk selanjutnya? Your idea, please. Apa yang akan dilakukan? Ya. Apa yang Anda harus lakukan dalam hal agar sukses di pendalaman materi selanjutnya? Ini kan sudah sukses, kadang menguasai semua, tapi apa lagi yang supaya lebih sukses lagi pada pendalaman? Ini Pak Sigit sudah kelihatan. Alhamdulillah sudah muncul. Berarti jaringan sudah bagus. Oke Pak Sigit, silakan bicara. Mumpun bagus jaringannya. Apa yang harus dilakukan untuk sukses pendalaman materi modul berikutnya? Itu idenya apa? Kira-kira apa? Ya, you may speak English or Indonesian. It's up to you. Yang mana? Which one do you like? Bebas. Kan kesulitannya di desain, mendesain. Itu tadi kesulitannya loh. Ini sekarang terakhir ini informasi dari. Iya Bu. Jadi kalau kita berangkat dari kesulitan tadi itu, maka yang harus diperbaiki pertama adalah bagaimana cara membuat, bagaimana cara membuat poster banner dengan mungkin dengan cara-cara yang lebih sederhana. Ya, ketika siswa bertanya bagaimana, begini. Biar di sini dan sebagainya. Itu pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya mesti diasah lagi Bu tentang ini tentang banner. Tadi banner mungkin menurut saya sesuatu yang baru. Mungkin kita biasa pakai, tapi karena sesuatu baru berarti harus lebih banyak lagi dipelajari tentang apa infografik tadi itu. Iya. Itu jadi untuk kedepannya ya,
Iya, Ibu. Ya. Oke, berikut. Ya, Ibu Desi ini tanya apa pertanyaannya? Oh, putus-putus ini. Jadi apa yang akan dilakukan untuk lebih sukses ke depannya pada pendalaman materi berikutnya? Kira-kira apa yang perlu para peserta lakukan agar lebih sukses? Kan ada tadi hambatan. Jadi hambatannya begini. Solusi hambatan itu untuk lebih sukses karena ini kan masih panjang, masih banyak, masih di belakangnya. Saya cuma ini fasilitasi saja modul 1 ini. Masih ada modul berikutnya lagi. Nah, untuk lebih suksesnya mungkin ada apa kira-kira yang perlu dilakukan. Ini harapan untuk lebih sukses. Kan tadi menyatakan hambatan saya begini ini. Dan sekarang apa kira-kira yang harus dilakukan agar lebih sukses lagi? Nah, itu yang perlu informasi dari para peserta. Silakan. Ya, ini boleh sharing. Jadi bukan sebenarnya sharing kepada fasilitator saya saja, tapi sama Bapak Ibu sebagai peserta sharing bersama, itu tujuannya. Ini bisa di chatting juga, itu ada chat ya, bisa sharing antara teman. Jadi saya sebenarnya hanya fasilitator, jadi bukan diktator. Saya bukan diktator atau ceramator, tetapi ada fasilitator, hanya menghubungkan antara para peserta yang lain. Silakan. Maaf, Mam. Ini saya mau tanya untuk Pak Amrizal dan Pak Hasan. Silakan. Cara membuat infografik itu biasanya pakai aplikasi apa, Pak? Supaya Ya, bisa IT ini. Supaya bisa membuat juga infografik, belajar membuat infografik. Sharing dengan teman, bukan sama. Kalau bagi saya, Ibu Nur Wahida, untuk menggunakan infografik ini biasanya bisa dipakai itu di dalam PowerPoint saja atau Microsoft Word. Di situ kan ada dibilang Smart Chart. Di situ ada ya, kalaupun mau menggunakan aplikasi lain yang bisa dipelajari itu ada yang seperti misalnya Corel Draw, atau ada juga aplikasi website, ada dibilang Canva. Macam sebenarnya ya. Ya, itu baru namanya. Bagus itu kalau tanya sama temannya, tahu siapa ahli IT di sini, silakan share kepada temannya yang biasa pakai aplikasi yang lebih bagus digunakan dalam teaching learning proses. Silakan. Ya, mungkin memang Pak Amrizal itu banyak tahu tentang IT ya. Pak Andi Hasan bagaimana? Ya, jadi yang tahu banyak IT silakan di-share kepada temannya. Itu pahala itu. Mungkin Corel ya, pakai Corel. Corel. Ya. Atau Microsoft, apa namanya itu? Iya. 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 Jadi yang lain coba dengarkan ini Andi Muhammad supaya bisa mencoba. Iya. Ya, diedit bisa ya? Bisa diedit, dicocokkan dengan materi ya. Ya. Informasi yang bagus. Ya. Ya.
Ya, Corel. Ya, jadi ya gitu pelajari ya ini guru-guru muda itu harus banyak tahu tentang ya waktunya memang harus seperti itu ya. Harus banyak tahu seperti Corel apa ya yang bagus itu untuk menggambar. Ya, itu. Siapa tadi yang bertanya itu? You are now muted. Silakan, ini yang baru bagus kalau saling share You idea, are now share unmuted. You are now pengalaman muted. antara para peserta. Karena tidak ketemu dalam kelas ini, jadi di sinilah tempatnya untuk saling share. Jadi ada juga chat itu, silakan di situ aktifkan, gunakan kesempatan untuk saling share dengan teman-temannya di sini. Mic-nya ter-off lagi, Bu. Ma'am, You are now the unmuted. microphone is out. Kenapa ini ya. Jadi silakan boleh ada memang diperuntukkan untuk saling pikiran, tukar pengalaman dalam hal seperti ini. Jadi menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah persahabatan. Ya, jadi mumpung bisa ketemu pada web meeting ini. Ya, silakan. Ada mau bicara tentang itu tadi? Ya, sedikit mungkin buat teman-teman. Ya, jadi waktu itu di modul berapa ya saat itu saya men-share tentang software mind mapping. Ya, nah di dalam software itu bisa dipelajari sebenarnya tentang infographics. Ya, yang saat ini macam-macam infographics itu ada di dalam software yang saya bagikan kemarin di grup di luar dari ini. Ya, sebelumnya apa? Sebelum ini apa materinya? Pedagogi apa? Ya, materi pedagogi, Bu. Saat itu disebut mind mapping dan saat itu saya membagi semacam aplikasi. Model soft learning ya, pedagogi model soft learning. Ya. Ya, masuk ini organizer, graphic organizer, mind mapping. Ya. Ya, bagus. Yang lain jadi bisa saling menerima, saling mendapatkan info tentang pengalaman yang atau wawasan yang pernah didapatkan. Oke, masih ada yang mau? Yang lain belum menyatakan apa-apa yang harus dilakukan untuk sukses dalam materi modul tadi hambatannya. Jadi hambatannya bagaimana, kemudian bagaimana untuk lebih sukses ke depannya. Ya, silakan di chat bagi yang tidak bisa connect. Oke, sudah ya, terakhir sudah tadi ya. Saya kira cukup itu yang perlu kita review, sudah review dan You are now muted. refleksinya sudah. Nah, sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu peserta ini sudah mencek semuanya tugas-tugasnya mulai dari awal, sudah ada checklistnya semuanya di situ di sistem? You Sudah. are now unmuted. Sudah ya? Oke, jadi You are now muted. kalau di jadwal sebenarnya itu jam 1 pukul 1 sumatifnya. Kalau di jadwal yang jadwal yang saya diberikan pukul 1. Jadi di sini tadi ini web meeting memang di sini 2 jam ini pagi, kemudian setelah itu menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Jadi ngecek semua tugas-tugasnya, kemudian diupload. Ada di situ poin untuk diupload itu tugas-tugas, khususnya yang susah jaringan ini kalau di Makassar no problem, tapi yang di jauh-jauh silakan dicek kembali ya. Karena nanti ada yang tidak terupload, kemudian ada yang tidak tercek, itu nanti siapa tahu menjadi masalah nanti ya, jadi masalah. Jadi ini diberikan waktu untuk mencek kembali. Kita tetapkan saja sesuai jadwal pukul 1 ya. Pukul 1 itu sumatifnya. Nah, waktu sumatifnya itu 30 menit. Jadi cuma 30 menit itu. Jadi kalau misalnya karena memang otomatis itu kan sudah pernah ikuti tes seperti itu sebelumnya? Sudah pernah? Pak Amrizal sudah pernah? Sudah
Ya, Bu, sudah. Silahkan. Oh Iya, gitu Bu. ya. Ya. Oh gitu. Oh, tidak ada yang lalu. Ada di learning materials, ada di LA-nya. You are now muted. Iya, You ada, are Bu. now unmuted. Ada memang ya. Kalau ini tidak ada. Yang Kalau sebelumnya ada. ini saja. Ya, kalau saya lihat ini profesional, mungkin karena profesional material ya. Ya, dianggap sudah mengerti semuanya karena ini kan guru bahasa Inggris ya. Kalau saya lihat di situ tidak hanya PowerPoint saja ya, jadi nanti tinggal diingat-ingat saja sesuai, mungkin tidak terlalu ini ya. Jadi yang jelas 30 menit itu, jangan sia-siakan waktunya 30 menit, karena otomatis itu langsung 30 menit selesai. Tidak kalau komputer assisted testing itu kan harus langsung, tidak bisa bilang nanti sebentar lagi. Ya, jadi kita putuskan saja pukul 1 itu waktunya saya lihat jadwal pukul 1 sampai pukul 15 sampai 15. Jadi terserah Bapak Ibu peserta ini mau mulai jam berapa. Tapi jangan lewat jam 3 ya. Jangan lewat jam 3. Kalau lewat jam 3 ya mungkin itu yang tidak bisa. Jadi pukul 1 sampai pukul 3. Antaranya itu terserah, yang penting 30 menit dikerjakan itu. Jangan lewat jam 3 dikerjakan. Karena siapa tahu tertutup itu tidak bisa lagi. Ya saya karena ini tahap awal, saya juga belum pernah ini. Tapi biasanya kalau yang lalu penyegaran lewat jam itu sudah tidak bisa. You are Ya. now muted. Oke, saya kira cukup. Untuk tugas akhir, Bu, kapan akhir sampai jam berapa dibuat saja? Ya ini kesempatan ini, tugas akhir. Kesempatan boleh tugas saya tunggu, saya lihat jadwal ya. Saya lihat jadwalnya dulu. Saya lihat dulu jadwal. Jangan lupa. Iya, Bu. Ya, kalau tugas akhirnya belum sempat, ini sebelum sumatif ya, terserah sumatif, nanti sesudah sumatif bisa dirampungkan semuanya. Sesudah sumatif bisa. Yang jelas selesainya itu sampai pukul 5. You are now unmuted. Pukul 5 ya, selesai untuk modul ini. Pukul 5 hari ini. Jadi diusahakan selesaikan semuanya sampai pukul 5. Terserah mau sekarang Enggak, Bu. sumatif ya. Untuk kerja tugas akhirnya, Bu, ada batasan waktunya juga. Saya pikir itu sampai pukul 5. Pokoknya jam 5 hari ini selesai semuanya. Jadi tugas akhir, sumatif, kalau mau lebih banyak waktu untuk sumatifnya, buka dulu sekarang ya, untuk persiapan sumatif pukul 1. Kemudian sesudah sumatif kan cuma 30 menit, silakan diselesaikan semua tugas-tugas akhirnya. Oke? Bisa? Yang lain yang tidak mau bisa ya? Mau nanya. Ya. Ya. Buat tes sumatifnya itu boleh lebih awal, Ibu ya. Gitu misalnya saya sudah ini saya langsung kerjakan gitu, enggak apa-apa ya, Bu ya. Apanya? Sumatif? Iya. Saya lihat di jadwal jam 1. Oh, jadi harus jam 1 dimulai. Jam 1 sampai jam 3. Oh, oke. Ya. You are now muted. Jadi diberi kesempatan untuk dulu mencek kembali. Ya. Gitu ya. Kita lihat di jadwal dulu 1.
sampai pukul 3 itu rentangannya. Jadi mau mulai jam 2 boleh, yang penting selesai 30 menit. Tapi kalau saya jam 1 mulai sudah duhur. Oke? Ya, Bu. Sudah ada? Ada lagi? Oke, saya kira habis juga waktunya. Sekian pertemuan kita di web meeting ini. Semoga kita bertemu face to face pada waktu mendatang. Insya Allah setelah pandemi ini, insya Allah kita. Tapi jangan ketemu lagi di PPG ya. Saya membimbing magang, misalnya di sekolahnya, atau saya diundang ke mana ini tadi, ada Sulawesi Tengah, ada Sulbar, ya saya tidak mau lagi ketemu di PPG ini, akan datang tahun depan, ya. Ya, ketemu di tempat lain, di waktu lain, ya. Saya kira cukup, sekian, selamat sukses, selamat belajar, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Oke, semua. Sampai jumpa di grup ya. Pak, masih penasaran dengan tugas akhir ini, apa tugas akhirnya? Jadi tahu, gitu habis kerja sumatif. Yang sudah kerja sumatif bisa kasih bocoran. Iya tuh, nanti jaringan yang bermasalah, jadi itu lagi yang mesti diproses. Kalau memang sudah bisa dibuka kan untuk antisipasi supaya secepatnya bisa dikerja. Iya, makanya tadi saya bertanya di ibu dosen, ya namun katanya kan harus di jam 1. Kalau saya mau makannya sekarang, iya. Soalnya kayak kemarin saya tiba-tiba laptopku error, dia update sendiri versi terbarunya. Padahal sudah jam 5 ini, jadi gara-gara itu lambat saya kerja kemarin tes formatifnya. Iya, sama saya juga, Bu. Terupdate laptopku. Tiba-tiba. Iya. Itu tugas akhir, Pak. Ada juga batasan waktunya. Boleh dicoba Pak Hasan. Mudah-mudahan tidak disuruh mendesain. Bapak Ibu, bagaimana pertanyaanku di grup? Kemarin itu. Kemarin di modul yang lain. Di modul yang lain kita- tidak ada batasnya, Pak Adi. Tidak kita kerja gitu tugas-tugas di modulnya, Pak, Bapak Ibu. Oh tidak Ibu, itu bahan buat hari ini maksudnya. Maka tadi Ibu bertanya tentang social function-nya apa dan features itu kan berdasarkan dari modul. Oh, jadi itu tugas beberapa teks yang di dalam modul tidak dikerja, Di. Enggak Ibu. Saya jawab tadi. Iya, maksudnya bahan untuk yang web meeting ini. Oh, iya. Ya, Jangan Iya, yang sama yang kita lakukan di modul-modul kemarin, Di. Iya. 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 Oh, iya. Enggak, kalau di Zoom parimennya. Pak, yang tugas itu Pak, ada kebatasan waktunya. Sekarang sudah bisa You are now muted. Halo. You are now unmuted. bisa Bu Saida, kenapa Ki? Bu Saida? Itu Pak yang tugas akhir. Kalau kita buka di ini bisa batasan waktunya.
Jam 5, Kayak Bu. Jam 5. Bu, Hamsi mau bicara tapi mic-nya off. Kerjakan, waktu mengerjakan. Ada time-nya. Penasaran kok sama tugas akhirnya. Sempat disuruh. Kayak tes gitu, tes formatifnya enggak ada sih. Waktu Yang saya bisa pastikan teman-teman tahu buat tugas akhir itu sepertinya ada dibilang tugas mendesain. Salah satu mungkin atau semuanya. Ada aplikasi yang ringan. Begitu yang saya sampaikan tadi ada itu yang magnetik kalau dipakai sebenarnya. Begitu. Tapi kan yang dengan topik infografiknya kan belum tahu apa ya. Iya. Iya. Sebenarnya ya saya sarankan teman-teman buat desainnya itu jangan dibilang ngambil langsung dari internet di dalam tugas. Kenapa? Sekarang itu ada yang dibilang Google Lens Search gitu. Jadi masukkan saja gambar itu dicari dalam internet gitu. Kalau dia ada kesamaan dalam internet itu berarti di langsung caplok saja begitu dari internet begitu. Kalau bisa modify anunya gambarnya ditambahkan begitu. Nah, yang saya tahu ini dosen ini ya dia kan dosenku itu selama 4 tahun. Makanya dia tahu sekali saya bagaimana. Yang saya ingat itu orang itu sangat teliti. Gitu, berdua dia dengan suaminya itu sangat dia bilang teliti dalam memberi tugas. Itu yang saya ingat mengenai Bu Tendri. Begitu. Ya. Oke, kalau begitu kita satu ya. Nanti kita lanjut di Ya, nanti kita lanjut di grup. Oke teman-teman, saya pamit. Ya, Thank you. Ya.